pengurus Majelis Taklim Assalam, khusus kepada Ketua Majelis Taklim Assalam Bapak RW Sofyan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa Bapak RT kita, Bapak Syekh Bahri, dan segenap aparatur pemerintah setempat yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Malam hari ini kita berkumpul kembali di bulan yang kemuliaannya Allah lipat gandakan, pahalanya Allah lipat gandakan, kebaikan hambanya Allah akan agungkan, dan ini terus berjalan mulai dari bulan Rajab sampai bulan Sya'banul Muharram hingga kita memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sihat wal afiah, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita berada di bulan Ramadan kecuali kita semua sudah bersiap-siap untuk menghadapi dengan baik sampai Allah jadikan kita orang yang baik dengan kedudukan orang-orang baik, dan tidak ada kedudukan yang mulia untuk orang-orang baik kecuali kedudukan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dari pertemuan demi pertemuan yang berlangsung dalam 1 tahun, kita berusaha untuk mengenal Allah melalui diri kita. Kita berusaha untuk mengenal Allah melalui salawat kita. Kita berusaha untuk mengenal Allah melalui ilmu pengetahuan agama yang kita dapatkan dari para guru-guru. Dengan mereka lah kita bisa beribadah. Dengan mereka lah kita bisa berbuat baik. Dengan mereka lah kita bisa banyak mengenal diri kita, sehingga seseorang akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan mengenalnya dia kepada dirinya sendiri. Maka ketika seorang yang bersyukur kepada Allah yang telah membuka kekurangannya, maka orang tersebut berusaha untuk menyempurnakan dengan kebaikan-kebaikan sampai kekurangan itu menjadi nilai kesempurnaan di dalam hidupnya. Disinilah yang dikatakan seorang mukmin yang sempurna. Seorang mukmin yang memiliki iman yang sempurna, itu tidak mungkin dia ini melakukan kemaksiatan. Kalau toh memang dia ini melakukan kemaksiatan, Allah akan berikan gerakan dia untuk bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, sehingga tidak ada dosa yang dia lakukan kecuali terhapus, dan tidak ada kebaikan yang dia lakukan kecuali terjaga sampai ia mampu untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan itu di akhirat, dan dia ketika bertemu kepada Allah dia mendapatkan yang terbesar, al-fadha'il thamina, ya, barang-barang yang berharga. Tidak ada barang yang paling berharga yang Allah akan berikan kepada hambanya yang paling besar kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ridwanullah akbar. Maka disinilah Allah nyatakan dalam Al-Quran contoh dari orang yang mendapatkan keridhaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan radhiyallahu anhu wa radu an dzalika liman khasyya rabbah, radhiyallahu anhu wa radu an. Mereka Allah ridho dengan mereka juga senang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kedudukan yang paling tinggi dari kedudukan yang ada baik di dunia atau di akhirat atau dalam agama yang dia yakini. Ini kedudukan yang paling tinggi. Ini kedudukan yang tidak ada satu hamba kecuali berusaha untuk meraih. Untuk meraihnya mulai dari mana seseorang ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mulai dari firman dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tastaghfiranna minal ma'rufi syai'a. La tastaghfiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau remehkan sekecil amal kebaikan yang kau lakukan. Karena apa? Karena mungkin di situ keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang mukmin yang sejati tidak pernah membedakan amal. Karena apa? Karena yang dia cari
Bukan keridhaan Allah berada di amal besar, bukan keridhaan Allah di amal kecil, tapi ini hal yang sangat tipis dan Allah sembunyikan. Allah sembunyikan amal tersebut. Sehingga Imam Ghazali radhiyallahu anhu ketika dia mendapatkan satu anugerah masuk surganya dia, ya, kemudian ditanya dalam mimpi, ya, mayudkhiluka al-jannah, apa yang menyebabkan engkau masuk surga? Kalau yang menyebabkan aku masuk surga ketika aku menyusun satu buku, ketika aku ambil tinta melalui mata penaku, tiba-tiba datang lalat meminum minuman yang ada di mata tinta, aku hentikan tulisanku dan kubiarkan lalat itu minum sampai dia ini kenyang. Maka disitulah Allah masukkan aku ke surga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari situ Imam Ghazali dimasukkan surga. Di mana kitab-kitab yang ia susun? Di mana buku-buku yang ia susun? Di mana ibadah-ibadah yang begitu luar biasa? Kok kenapa tidak menjadi penuntut untuk masuk surga, tapi bahkan dari amal yang kecil yang menjadikan sabar dia? Ada Allah. Ini ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dari apa yang Allah rahasiakan sehingga orang begitu sulit untuk mendapatkan, hanya ada dalam satu kata, yaitu kunci yang utama. Asyana bisyana fi ta'dim. Asyana bisyana fi ta'dim. Segala sesuatu itu sepuluh bagaimana Anda menghargai sesuatu. Segalanya sesuatu itu bagaimana Anda menghargai sesuatu. Di mana Anda menghargai sesuatu, disitulah nilai sesuatu. Jadi kebaikan yang akan menyampaikan Anda itu bukan kebaikan dari kebaikan yang banyak Anda amalkan, tapi kebaikan yang sebenarnya akan menyampaikan Anda keridhaan Allah seukuran mana engkau menghormati dan menghargai amal yang Anda lakukan. Walaupun kata Rasulullah, dengan tersenyum Anda kepada saudara Anda, tapi senyumnya Anda dengan pengagungan. Senyumnya Anda karena dia orang beriman. Senyumnya Anda bahwa dia saudara Anda. Maka di saat Anda tersenyum dengan begitu mudah, tapi pada hakikatnya nilai senyum Anda itu mendorong Anda untuk membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Anda masuk surga. Anda bahagia. Anda mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi dengan sebab bukan karena senyum, tapi karena kedut ta'zim, kedul gima. Nilai sesuatu Anda bisa rasakan melalui pengagungan Anda. Maka disinilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh satu sahabat Nabi Muhammad yang bernama Usama ibn Zaid. Usama ibn Zaid, seorang anak kecil, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan begitu dewasanya. Inilah didikan Nabi Muhammad. Seorang anak kecil yang bertanya dan Rasulullah menjawab dengan jawaban asy-syafi, jawaban yang sangat memuaskan. Apa kata Usama ibn Zaid pada waktu itu dia masih kecil? Ya Rasulullah, lam aroka, aku tidak pernah melihat engkau. Nah, disinilah seorang anak kecil memperhatikan gurunya, al-murabbi Sayyidina Muhammad, memperhatikan gerak gurunya setiap saat, sampai dia mengatakan dalam nilai ibadah Nabi Muhammad, Usama bin Zaid itu memperhatikan, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa seperti engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Ditanya oleh Usama bin Zaid. Itulah seorang sahabat yang berusaha untuk mencari celah dengan manjanya dan cintanya kepada Habibana Muhammad, mencari celah untuk bisa dibuka oleh Allah melalui Habibana Muhammad, bagaimana dia bisa sampai kepada Allah melalui Nabi Muhammad. Tentunya dia berusaha untuk mengenal Rasul. Anda tidak mungkin mengenal wahid, bahkan ahad, wallah subhanahu wa ta'ala, tanpa Nabi Muhammad. Ingat, Allahu wahid,
Allahu ahad. Allahu wahid sifatu wal ahadatu. Dan tidak mungkin Anda mengenal dan sampai kepada Allah kecuali Anda harus yatarakab, harus memperhatikan bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Karena semua pesan-pesan Allah, dan itu kunci bahagia kita, itu ada di Rasulullah SAW. Ada di Nabi Muhammad semuanya. Anda tidak mungkin membuka langsung tanda kebesaran Allah tanpa membuka terlebih dahulu pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Anda membuka pesan Allah yang ada dalam diri Nabi Muhammad, maka Anda mampu untuk mendapatkan tanda kebesaran Allah. Karena kunci kebesaran itu ada di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Sementara walahu khazainus samawati wal ardh. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang mendapatkan gudang langit dan bumi sudah ada di tangannya. Mau nyari apa? Mau nyari apa? Gudang yang ada di langit yang berlapis 7, yang dihiasi dengan sidratul muntaha. Kemudian bumi yang berlapis 7, yang penuh rahasia dan misteri, itu ada di Nabi Muhammad. Karena Habibana Muhammad itu sang pembawa pesan minal awali ila akhir. Minal awali ila akhir. Pesan yang ada di mana ada diciptakan, turun ke bumi sampai ditutup oleh Isa alaihissalam, kuncinya dan rahasia sudah di tangan Nabi Muhammad. Tinggal Anda mulai dari mana membaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian mereka memahami Nabi Muhammad bukan dari segi iman, tapi kejeniusan dia dapat. Dari kejeniusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia dapat. Ada satu sahabat di saat ditanya tentang seandainya kurma itu tidak perlu dikawinkan, bisakah membuahkan kurma? Dia menjawab, tidak bisa. Pada jawaban Nabi itu, pertanyaan Nabi itu akan dijawab oleh Nabi sendiri. Seandainya orang mengatakan, bagaimana Rasulullah untuk membuahkan, Nabi akan mengajarkan. Nabi akan mengajarkan. Namun kecerdasan yang dimiliki oleh sahabat pada saat itu sangat lemah. Subhanallah, ketika seorang orientalis atau orang-orang non-Islam mengkaji di sabda Nabi Muhammad, mereka bersegera untuk membaca, membahas tentang bagaimana kurma bisa berbuat tanpa dikawinkan. Subhanallah, ternyata ketika mereka membaca pesan Allah yang Allah taruh dan letakkan di Nabi Muhammad, ilmul awalin wal akhirin, jangankan orang mukmin, orang kafir pun dapat. Orang kafir pun dapat. La ilaha illallah. Apalagi kita yang membaca pesan Nabi Muhammad, bukan keimanan saja, tapi semua kehidupan kita buka melalui pesan yang ada dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Usama ibn Zaid dan juga para sahabat lainnya berusaha untuk mengkaji, dan para sahabat yang kecil, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Amr, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, mereka para ubadalah mengkaji dari kecil mereka bagaimana sepak terjang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking dia mengkaji Nabi Muhammad dan membaca, makin penasaran tentang Rasulullah. Sehingga ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau bisa melakukan seperti ini? Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa seperti engkau berpuasa di bulan. Berarti ini sahabat Nabi memperhatikan kehidupan Nabi. Makannya Rasulullah dia perhatikan. Oh, Nabi nggak makan, berarti puasa. Oh ya puasa. Oh, Nabi makan, berarti dia nggak puasa. Sahabat Nabi, kalau memang itu dicari, apalagi yang lainnya. Syukriat. Taragab ala ahla baiti Nabi Muhammad. Benar-benar dia perhatikan tentang apa kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Usama,
Apakah engkau tahu bahwa bulan ini adalah bulan yang berada antara bulan Syaban, bulan Rajab dan bulan Ramadan, di mana banyak orang lupa dengan adanya bulan, lupa dari apa yang dia harus lakukan. Dengan lupa dan lalainya dia melakukan satu yang menjadikan mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada penyakit lalai kecuali dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal dia mengurangi kegiatan ibadah dibanding bulan Rajab. Padahal Sayyidina Aisyah mengatakan bahwa Nabi Muhammad berpuasa di bulan Sya'ban taqdiman lima Ramadan, karena untuk mengagungkan bulan Ramadan. Mungkin di saat Nabi Muhammad dilahirkan kita mengagungkan dengan membaca sejarah Nabi Muhammad, dengan kita mengadakan acara maulid. Bagian ini merupakan bagian dari menghormati kita dengan Nabi Muhammad, pada Nabi Muhammad, dan mengagungkan yang kita bisa. Tapi Nabi Muhammad sendiri, bagaimana dia mengagungkan bulan Ramadan? Dia memperbanyak puasa. Karena orang mengagungkan sesuatu dengan cara masing-masing. Tapi Habibana Muhammad mengagungkan bulan Ramadan dengan menjalankan puasa, sehingga ketika dia mengagungkan Ramadan dengan melakukan ibadah puasa, bagaimana tidak akan terbuka bulan Sya'ban, karena dia mengagungkan bulan yang setelahnya. Lihat, ini adalah kunci rahasia, di mana ketika kita berada di bulan Sya'ban al-Mukarram dengan pengagungan kita dari amal yang Nabi Muhammad SAW, maka di sini kita berkumpul, di sini kita berdoa, dan saudara-saudara kita yang lain. Ini merupakan bagian dari ajaran guru kita dengan mengadakan arwah, kirim arwah. Ada yang selamatan, ada yang khitanan, ada yang bermacam-macam, yang pada intinya perkumpulan mereka itu dasarnya adalah mengagungkan apa yang Allah agungkan. Di antaranya adalah bulan yang diagungkan oleh Nabi Muhammad, bulan Sya'ban al-Mukarram, sampai Nabi Muhammad berdoa baik Nabi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa aina al-qiyam musyam. Di sini hadis Muhammad. Ya, sampai nilai ibadah Nabi Muhammad itu membengkak dua kakinya. Pernah Nabi membengkak kedua kakinya di bulan Rajab? Tidak. Atau di bulan Dzulhijjah? Tidak. Atau di bulan Ramadan? Tidak. Tapi Nabi Muhammad membengkak kakinya hatta tawaramat kadama, di mana bulan yang kita jalan sekarang, bulan Sya'ban Mukarram. Ada apa di bulan Sya'ban Mukarram? Ada apa? Sampai ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa yang menjadi kamu membuat melakukan seperti ini? Aku melihat kaki engkau membengkak, kamu bersujud sambil menangis pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Aisyah, salahkah aku ingin menjadi orang yang bersyukur? Hanya ingin menjadi orang bersyukur. Simpel. Jawaban Nabi Muhammad, apakah salah tadi aku ingin menjadi orang bersyukur? Lihat, orang yang bersyukur, kalau Anda melihat gambarannya, lihat Nabi Muhammad, lihat Rasulullah, ibadahnya bagaimana, mengabdinya bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tandanya orang bersyukur. Orang bersyukur bukan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada syukur al-lisani. Ini syukur kaitan dengan lisan, tapi seluruh anggota badan kita bersyukurkah? Tangan Anda bersyukur, kaki Anda bersyukur. Maka kalau memang Anda ingin melakukan syukur seluruh anggota badan Anda, maka gunakan semua nikmat sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi haqiqatus syukri. Maka orang yang mengerti hakikat syukur, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia berada di bulan Sya'ban, begitu luar biasanya Rasulullah melakukan ibadah taqdiman lima Ramadan, karena mengagungkan bulan Ramadan. Sampai ketika kita mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan, kita berusaha untuk menjaga hubungan. Karena apa? Karena orang yang menjaga hubungan yang baik, dialah orang yang akan mendapatkan pandangan Allah dan ampunan dari Allah, bahkan dibebaskan dari api neraka. Hubungan sesama kita.
Makanya Al-Imam Ghazali mengatakan ada dua hubungan yang paling sulit yang kita bentuk. Begitu sulit. Ada dua tuh. Pertama, hubungan Anda kepada diri Anda. Hubungan Anda kepada diri Anda. Kadang orang pandai mengajar, tapi sulit untuk menjadi pengajar diri sendiri. Kadang orang pandai menjadi seorang ustaz, kadang-kadang menjadi ustaz untuk diri sendiri. Kadang orang pandai menjadi seorang ilmuwan, tapi seorang ilmuwan untuk diri sendiri itu sangat sulit. Karena permainannya begitu sangat tipis dan begitu luar biasa. Wa aktsaruhum la yaqilun, dan kebanyakan kita ini tidak mengerti. Banyak nggak mengerti. Bagaimana cara dia memahami dirinya? Bagaimana cara mengerti dirinya? Anda ngerti diri Anda. Bagaimana potensi Anda mengalir dalam tubuh Anda sehingga mereka semuanya membentuk satu gerak dengan dasar kerjasama yang luar biasa sampai mencapai kepada keikhlasan. Susah. Kadang-kadang kita berbuat baik nih, ada aja yang ngerong-ngerong. Kita pengen sedekah, tuh nafsu ngerong-ngerong. Apa? Pengen dihormati. Niat sih baik, tapi dalam perjalanan itu ngerong-ngerong. Batallah kebaikan, walaupun terbentuk kebaikan, tapi nilai kebaikan tidak ada. Itu satu contoh potensi yang Anda miliki tidak kompak. Kelihatannya Anda terhormat, kelihatan Anda dihormati, kelihatan Anda orang soleh, tapi diri Anda rapuh. Diri Anda bagaikan daun-daun yang dimakan ulat, kosong, hangus. Itulah gambar orang yang sombong, seekor gajah yang dilempar batu dari api neraka, gajahnya utuh, tapi dalamnya hancur. Itu arti bagi seorang mukmin yang berbuat kebaikan, yang penuh dengan sulitnya mengerti kepada dirinya bahwa dirinya telah merusak dirinya sendiri. Nah, coba kita lihat, mampukah Anda mengenal diri Anda, menjaga gerak potensi Anda, di mana akal yang Anda punya, bagaimana gerakan hati yang Anda miliki, dari anggota badan yang Anda ajak kebaikan, apakah kompak antara jiwa Anda dan raga Anda? Kalau hanya orang yang memiliki basiratah, hanya orang yang memiliki mata hati yang murni, yang bisa menguasai 5 potensi tersebut. Namun tidak, apa yang kita bisa? Maka kalau bukan niat yang baik dan berusaha untuk memperbaiki, kita sudah hancur habis. Sudah habis kita ini. Allah menghargai kita cuma satu. Saya pengen jadi orang baik, udah. Saya niat pengen jadi orang baik. Walaupun saya belum jadi orang baik, tapi saya menuju kepada kebaikan. Ini cuma harapan ini doang. Kalau amal mah nol. Di sini Allah akan hargai. Maka ketika niat itu kita jaga sampai kita sakratul maut, kebaikan itu dalam bentuk niat akan disempurnakan oleh Allah. Tidaklah nyawa kita diambil kecuali Allah utus kita dan bangkitkan menjadi orang baik, karena kita mampu untuk menjaga niat yang baik. La ilaha illallah. Innamal a'malu bin, amal itu tergantung pada niat. Begitu luar biasanya niat. Maka jaga niat untuk menjadi orang baik, walaupun kita tertatih-tatih untuk menjadi orang baik. Lelah, jenuh menjadi orang baik itu. Karena orang baik itu cobaannya banyak, harus banyak sabar, harus banyak khusyuk, khudu, rendah diri. Itu orang-orang yang ingin menjadi orang yang baik. Di mana manusia tidak mau, kita harus masuk ke situ. Di mana manusia menjauh, kita harus mendekat dengan orang itu. Itu untuk menjadi orang baik. Satu. Kedua, bagaimana Anda memahami orang lain? Hal yang sangat sulit Anda memahami orang lain. Jangankan orang lain, kita memahami diri sendiri aja sulit. Makanya modal kebaikan yang ada cuma satu.
Wali husnudhani lazim wa khilli wa halifi wa anisi wa jalisi tula laili wan nahari. Baik sangka. Jangan sampai baik sangka ini hilang dalam hidup kita dalam hitungan 1 detik. Baik sangka dengan siapapun, walaupun dia penzina, walaupun dia syaribul khamar, walaupun dia orang bejat, bahkan orang kafir, tetap baik sangka Anda harus ada dan tampil di hati Anda, jangan pernah rusak itu hati. Mampu Anda bisa begitu? Tidak akan mampu Anda. Maka dengan pengakuan kita, maka kita jaga hubungan, 2 hubungan ini. Hubungan diri melalui pikir yang ada, hubungan kepada orang lain melalui silaturahmi. Maka ketika kita akan berada di bulan Ramadan, kita ngumpul bersilaturahmi hanya untuk memperbaiki hubungan kita kepada orang lain. Dengan kata 1, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal qadhimil ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dengan 1 ayat. Apa ayatnya? Wal 'afina 'anil nas. Berikanlah maaf sesama manusia. 1. Karena perintah Allah, fa'fu. Berikanlah maaf kalau Anda belum bisa lapang dada kepada saudara Anda, kasih maaf. Maka ketika kita duduk tempat ini akan menghadiri Ramadan, ketika Anda berinteraksi kepada yang lain, berikanlah mereka maaf walaupun mereka belum memaafkan Anda. Ikhlaskan satu sama lain untuk memberi maaf. Maaf apa enggak ini? Maaf semuanya. Maaf. Kelas 1. Dan kedua, hubungan kita dengan orang lain bukan sama yang hidup aja. Karena hubungan kita sesama itu dengan iman. Walaupun Anda berada di akhirat atau sudah pulang ke rahmatullah, hubungan ini gak hilang. Boleh hubungan kita sesama teman kita yang sudah pulang ke rahmatullah, partner bisnis, udah gak bisnis lagi karena udah pulang ke rahmatullah. Teman nongkrong sudah meninggal, tidak bisa nongkrong. Ya, ada alam syuhud. Ada alam syuhud. Ini alam yang kita bisa lihat, ya seperti itu sudah. Makanya, ya, kalau kita bertemu dengan saudara, bertemulah dengan baik, berpisahlah dengan baik. Tapi kalau kita bicara alamul ghuyub, bukan alam syuhud, itu tidak akan terputus sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan terputus. Hubungan kita sama yang pulang ke rahmatullah itu tidak akan putus. Maka ketika orang tua kita mengajarkan untuk saling memaafkan, terus kita bersilaturahmi karena untuk menghadapi bulan Ramadan, mereka mendoakan saudara-saudaranya, mereka mendoakan keluarganya, mereka mendoakan orang-orang yang menjadi atau orang yang berada di sampingnya, yang sekarang mereka berada di alam barzakh. Mereka doakan dengan harapan agar seandainya kita punya dosa, mereka senantiasa memaafkan kita karena kebaikan yang kita berikan kepada mereka dengan hadiah yang terbesar yang diharapkan bagi orang yang pulang rahmatullah, itu doaul mukmin alal ghaib, kata Nabi Muhammad. Doanya orang mukmin dari kejauhan, mustajabun, mustajab. Kenapa mustajab? Karena orang ngedoain saudaranya ikhlas kalau dia jauh. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah tuh. Tapi kadang-kadang kalau orang dari jauh kan masuk doain. Ya kan, kalau ketemu anak doain ini khair insyaallah. Wah, ini khair. Ketemu biasa kalau orang ketemu temennya, walaupun dia kesel tetap senyum, dia kan. Tapi kalau lagi kesel sama teman kesana kejauhan, jangan doain, senyum aja. Siapa namanya? Nggak mau dengar namanya. Kalau memang jauh, tapi kalau dia doa, Allah ya, mudah-mudahan kasih petunjuk, mudah-mudahan berarti orang ini ikhlas. Dengan ikhlas doanya bisa. Mari kita doakan. Yang sudah pulang ke rahmatullah, kita doakan dengan yasin kita.
dengan tahlil kita. Nah, dengan apa yang kita lakukan, masuk kita dalam fase pertama untuk sampai kepada Allah. Apa? Pensucian hati. Pensucian. Kalau sudah saling memaafkan, kalau sama Allah mau oke-oke aja. Gampang minta maaf sama Allah mah. Murah Allah. Tapi kalau kita punya dosa sama tetangga, Masya Allah, nggak gampang. Bang, ngapa? Maafin bang ya. Aneh sering ngomongin sama antum, ngomongin antum mulu. Ya udah, Anda maafin sama. Cuman ngomong-ngomong lu ngomongin apa ya? Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, syarat orang yang minta halal dari orang yang dia sakitin harus menyebutkan dan bercerita, ente ngobrol apa sama temen ente. Susah minta halal sama orang yang kita sakiti, kita omongin, ngomong apa ente? Emang perlu diomongin bang? Anak mah nggak apa-apa, tapi Allah nyuruh. Ngomong apa ente? Abang begini-begini. Tega amat ente. Jadi jadinya maafin, kagak. Udah tahu sakit ente. Nah, nggak apa-apa dia, nggak apa-apa. Yang penting Anda udah ngomongin. Ini bagaimana Ustaz? Dosa aneh. Tenang. Walaupun ente nggak dimaafin, tapi syaratnya maafkan dia juga. Ketika ente memaafkan dia, itu menjadi satu kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Dan satu saat dia akan iri dengan kebaikan ini dan akan memilih daripada dia akan membalasnya nanti di hari kiamat. Seperti itu. Jadi kalau saudara kita nggak memaafin ya nggak apa-apa bang, kapan-kapan maafin bang ya. Kagak gue sampai mati juga gue nggak maafin ya. Assalamualaikum. Kelas ketemu bang, bang, biarin. Nanti dia akan nyari kita dan akan berterima kasih karena kita fatihain dia, kita doain dia, kita roahin dia. Alangkah bahagianya orang yang berada alam barzah, khususnya orang tua kita, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, saudara-saudara kita, nyampe itu pahala. Senang apa kagak? Dari kebaikan yang kita lakukan, itu akan memberikan efek untuk kehidupan ente. Nanti ente juga didoain. Amin ya robbal alamin. Maka sebelum kita tutup pengajian kita, saya sekali lagi atas nama guru, mohon maaf secara zahir maupun batin selama saya ada di sini, khususnya para guru, para asatidz, dan juga ketua Majelis Taklim Bapak Sofyan, pengurus majelis yang saya muliakan juga. Mudah-mudahan saling memaafkan ini menjadi sabab bahagianya kita, terbukanya kehidupan kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kuatkan iman kita, Allah puaskan rezeki kita, Allah lapangkan hati kita, Allah kuatkan jiwa kita, Allah berikan kesehatan di dalam badan kita sampai kita berada di bulan Ramadan. Wa balighna Ramadan wa a'inna lagi wasyam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah subhanahu wa ta'ala tahiyyatu bi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.